Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek manajemen rumah sakit yang terdiri dari judul pengemasan kembali atau repackaging sediaan alkohol. Yang anggotanya terdiri dari Ibnu, Wawan, Dewi, Dora, Bernita, Ramita, Anggriani, Septeli, dan Fatur. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Indri. Latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan, upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan terpadu di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Menkes SK 12 1999 tentang standar pelayanan rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tujuannya yang pertama menghasilkan suatu sediaan yang memenuhi syarat dan sesuai standar. Yang kedua menjamin sterilitas dan stabilitas produk. Yang ketiga menjamin ketersediaan dosis yang dibutuhkan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dora. Tinjauan pustaka. Penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit infeksi ditinjau dari asal atau didapatnya infeksi dapat berasal dari komunitas atau berasal dari lingkungan rumah sakit, yang sebelumnya dikenal dengan istilah infeksi nosokomial. Menurut WHO, penyakit infeksi saat ini menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya resistensi antibiotik. Bahkan, kasus tersebut mengarah ke tingkat yang sangat tinggi di semua belahan dunia. Mekanisme resistensi baru selalu muncul dan menyebar secara global setiap hari, mengancam kemampuan manusia untuk mengobati penyakit menular yang umum. Peningkatan kasus resistensi tersebut terjadi pada beberapa kasus seperti infeksi darah, pneumonia, tuberkulosis, dan gonore, sehingga menjadikannya sulit atau bahkan kadang-kadang tidak mungkin untuk dapat disembuhkan. Dan hal ini menyebabkan sebagian besar antibiotik menjadi kurang efektif. Pengemasan kembali atau repacking. Pengemasan kembali atau repacking merupakan mengemas ulang sediaan farmasi yang ada di pasaran menjadi kemasan yang lebih kecil, secara teknik aseptik yang bertujuan untuk menekan pengeluaran rumah sakit. Pengertian alkohol. Alkohol merupakan jenis antiseptik yang cukup paten. Bekerja dengan cara menggumpalkan protein, struktur penting sel yang ada pada kuman, sehingga kuman mati. Salah satu antiseptik yang sering digunakan yaitu alkohol. Larutan alkohol yang mengandung 60-80% alkohol adalah yang paling efektif. Dengan semakin besar konsentrasi potensinya, semakin kecil. Uraian bahan alkohol. Nama resmi etanoloum, nama lain etanol. Rumus molekul atau berat molekul C2H6O garing 46,07 gram per mol. Pemberian cairan tak berwarna, jernih, mudah menguap, mudah bergerak, bau khas, rasa panas dan terbakar dengan memberikan warna biru yang tidak berasap. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, kloroform dan eter. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindungi dari cahaya, diletakkan di tempat sejuk dan jauh dari sumber api. Kegunaan antiseptik.
Pembahasan berdasarkan pedoman praktek apoteker Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2013 menyebutkan tahap pengelolaan kegiatan meliputi yang pertama, pemilihan, kedua, pengadaan, ketiga, penerimaan, keempat, pendistribusian, kelima, penghapusan pemusnahan, keenam, penarikan kembali sediaan farmasi, ketujuh, Central Sterile Supply Department. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Standar Operating Procedure atau SOP, pembuatan alkohol 70%. Pengertian, pembuatan alkohol 70% adalah prosedur pengenceran alkohol induk konsentrasi 96% dengan sejumlah volume aquade steril sehingga menghasilkan 70%. Tujuannya menjamin sterilitas dan stabilitas produk, menjamin ketersediaan dosis yang dibutuhkan oleh pasien, penggunaan sendiri di rumah sakit, serta menekan pengeluaran rumah sakit. Kebijakan distribusi dan penyerahan perbekalan farmasi kepada pasien dilakukan dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang kesembuhan pasien, dengan mengutamakan mutu dan kepuasan pasien. Dengan mengutamakan mutu dan kepuasan pasien. Prosedurnya itu bersihkan ruangan kerja, pengemasan kembali oleh petugas IFRS. Yang kedua, catat nomor batch dan tanggal kadaluarsanya yang akan dikemas kembali pada form yang ada. 3. Siapkan wadah bersih. Keempat, ambil alkohol induk sebanyak 3,65 liter. 5. Tambahkan aquade steril hingga volume akhir yaitu 5 liter. Keenam, petugas distribusi farmasi mengemas kembali ke dalam wadah atau botol 100 ml. 7. Tutup rapat wadah. Ke-8, beri label atau etiket dengan tulisan alkohol 70%. 9. Letakkan pada tempat yang sudah disediakan. Unit yang terkait yaitu instalasi farmasi, yang kedua logistik farmasi, dan ketiga distribusi farmasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Salah satu contoh kegiatan produksi sediaan non-steril di rumah sakit untuk menjalankan peran instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS, yaitu pengemasan kembali atau repacking. Tujuan dari pengemasan kembali atau repacking alkohol adalah yaitu untuk menghemat biaya penggunaan sediaan perbekalan farmasi serta memperkecil volume sediaan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.